Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Rumah Kebun. Oke sobatku, pada hari ini kita akan mencoba ini ya, pohon kelengkeng supaya cepat berbuah, cepat berbunga. Nah teman-teman bisa lihat ini pohon kelengkengnya udah gede tapi nggak berbunga teman-teman. Ini semakin besar semakin kalau dibiarin nanti nggak ada perkembangan untuk pembuahannya ya. Di sini hanya cuma pohonnya aja gede. Teman-teman bisa lihat di bawahnya itu berantakan sekali ya. Ini akan coba kita lakukan pemangkasan, kita akan melakukan pruning. Setelah saya pruning nanti kita akan coba melakukan pemberian pupuk ya teman sekalian. Nah ini kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan dari sampah-sampah. Sebenarnya sampah-sampah ini nggak usah terlalu bersih teman-teman. Tapi fungsi dari pembersihan sampah-sampah ini adalah supaya pada saat kita pemberian pupuk, airnya kita siramkan itu langsung ke akarnya ya, nggak ke sampah-sampahnya. Karena di sini, nah ini kita pruning, pokoknya semua dipangkasin ya teman-teman. Nah ini kita bersihkan. Nah di bagian bawah di sini teman sekalian, ini kan dahannya tuh banyak yang tua. Habis itu banyak dahan-dahan yang sudah nggak berproduktif, nggak memungkinkan untuk timbul bunga buah seperti itu ya teman sekalian. Itu kita bersihkan pokoknya. Nah ini pokoknya paling bawah supaya cahaya itu masuk ke bagian batang dari pohon kelengkeng ini teman sekalian. Ini kita buka satu persatu. Pokoknya ini banyak tanaman-tanaman merambat yang merusak pertumbuhan ya teman-teman. Nah ini kalau nggak kita pruning seperti ini, nanti nutrisinya banyak jatuh ke daunnya aja teman sekalian. Dia nggak nggak ada untuk bawa ke buahnya. Jadi ini kita harus pruning semuanya. Nah ini ada cabang-cabang yang nggak produktif atau bertumpuk-tumpuk seperti itu kita lepasin. Pokoknya yang di paling bawah itu semua daun-daun itu kita rontokin ya teman-teman. Nah ini kita rontokin, kita bersihin di bawahnya. Jadi supaya penyiramannya nanti lebih enak seperti itu. Nah ini kita bersihin ya teman-teman. Nih pokoknya yang ganggu-ganggu ini kita potongin seperti itu. Oke. Ini lumayan sudah teman sekalian. Nah, udah lumayan terlihat bersih ya. Udah terlihat bersih. Di sini pokoknya batang-batang kecil itu saya potongin teman-teman. Pokoknya ada batang-batang yang double itu saya potongin. Nah, ini teman-teman hasilnya dari pruning tadi ya. Nih. Jadi di tengah itu sudah cahaya udah masuk. Pokoknya dia bersih seperti ini teman-teman. Pokoknya buat seperti ini supaya pencahayaannya lebih produktif untuk fotosintesis daunnya. Jadi nanti nutrisinya larinya ke ke daun semua. Ini di bagian bawah udah kita bersihkan. Nah oke teman sekalian, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan pemupukan. Nah pemupukan di sini kalau teman-teman lihat ini setelah kita pruning ini kita lakukan pemupukan. Pertama kita siapkan dulu pupuk. Nah ini pupuk MKP ya teman-teman, pupuk Pak Tani. Teman-teman cari aja ini untuk jenis lombok dan lain-lain. Ini takarannya ini ada semua nih keterangannya. Teman-teman baca aja lah. Di sini keterangannya sudah jelas sekali ya. Nggak perlu saya jelaskan di sini teman-teman. Pokoknya kalau setiap beli di bingkisannya itu ada. Pokoknya MKP. Ini pupuk lengkap ya. Ini untuk menyuburkan. Habis itu untuk pertumbuhan buah. Nanti ini merangsang buah juga teman sekalian. Selain booster ya. Ini MKP ini cukup bagus sekali. Nah ini saya coba, saya menggunakan pertama kali ya. Jadi teman-teman jangan dibully kalau teman-teman yang paham ya. Mohon maaf karena posisinya ini terbukti ya, setelah saya kasih ini itu pohon kelengkeng ini langsung berbunga, langsung memunculkan buah. Ini kita tuang semuanya ke media dulu ya supaya enak ya. Ini kalau di plastik kan repot nih. Saya masukkan sini nanti saya tutup. Jadi penggunaannya nggak semuanya. Ini nggak semuanya. Cuma saya pindahkan aja ke tempat supaya lebih enak nanti kalau pengadukan. Jadi saya menggunakan ukuran yaitu menggunakan sendok ya, sendok makan. Oke. Setelah kita sudah masukkan begini, kita akan coba masukkan ke dalam airnya teman sekalian. Kita akan masukkan pupuknya tadi. Kita menggunakan sendok ya. Nah, di sini kita menggunakan sendok. Pertama ini 1 sendok. Ini embernya sekitar ember ukuran 5 sampai dengan 7 liter teman sekalian. Ini 2 sendok lagi. Ini 7 liter kayaknya. 2 sendok. Habis itu lagi 2 sendok setengah ya, nggak sampai 3 sendok sih, seperti itu teman-teman. Nah ini udah cukup ya, ini udah tergolong banyak. Kita aduk ya, kita aduk ini dengan ember 5 liter kayak ini teman-teman. Ini ember 5 liter. Habis itu ukurannya 2 sendok setengah, 2 sendok setengah makan. Kita aduk. Nah kelamaan pakai sendok ya, kita aduk aja pakai tangan. Kita aduk pakai tangan ini biar larut ya teman sekalian. Ini tahap pertama teman sekalian. Kita lakukan pemupukan ada 2 tahapan ya. Ini kita pembuatan pertama kita akan melakukan pemupukan untuk di bagian
tanahnya terlebih dahulu teman sekalian. Ini pemupukan ini teman sekalian, saran saya jangan setiap hari, ini untuk sekitar 1 minggu sekali. Nah ini kita masukkan dulu di bagian menggunakan alat penyemprotan. Alat penyemprotan ini kita nanti akan semprotkan ke daun. Jadi kita masukkan ke alat semprot ini, seukuran ini, habis itu sisanya nanti kita siramkan ke tanah ya teman sekalian, supaya diserap dengan akar. Jadi yang lebih cepat, yang lebih efektif itu disiramkan teman sekalian, karena sebenarnya biasanya pemupukan itu di akar ya, tapi ini kita lakukan 2 metode. Pertama kita siramkan ke tanahnya, habis itu kita semprot ke daunnya. Ini menggunakan alat semprot ya, alat semprot untuk daun. Nah kalau teman-teman menggunakan alat semprot untuk mematikan tanaman, hati-hati, jangan dipakai lagi ya untuk nyemprot gini, nanti mati tanamannya teman-teman. Ini memang khusus untuk pemupukan. Ini alat semprot untuk pemupukan. Terserah teman-teman mau alat semprot yang seperti apa. Nah dari air 5 liter tadi yang kita campur, yang sisanya dari kita masukkan ini setengah embernya kita siramkan. Ini kita siramkan ke akarnya. Sebenarnya akarnya itu nggak didekati nggak dekat batang teman-teman. Itu harus jauh ya sebenarnya. Nah ini saya nyiramnya ini terlalu dekat batang sih teman-teman. Kalau bisa itu agak jauh, karena yang makan akar yang makan itu yang sekitar 5 sampai bukan 5 sih, sekitar 30 sentian lah, atau setengah meter. Apalagi pohonnya ini udah besar ya. Nah ya tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman nggak paham ya, siram aja pokoknya, siram di bawahnya lah, itu kan masih ada karena kita siramkan seperti ini. Nanti kan ngeresap ke bawah juga, pasti diserap sama akarnya itu teman-teman. Nah ini tahap kedua yang kita isi tadi, pupuk yang kita isi tadi kita semprotkan ke daunnya. Kita semprotkan ke daunnya ini secara keseluruhan teman-teman, pokoknya keseluruhan ya, mulai dari yang bawah. Kalau daunnya masih kebanyakan ya di pruning lagi aja teman-teman. Ini kelihatannya daunnya masih kebanyakan sih, kita bisa pruning lagi daunnya, pokoknya sisa sedikit aja. Ini kita semprot, oke, kita semprot secara cepat aja, supaya pokoknya penyemprotannya ini yang bagus itu semua daunnya ya, karena nanti kan dari pemupukan ini dia akan tumbuh tunas baru, dan itu membawa buah teman sekalian. Dan ini terbukti ya, setelah beberapa minggu kemudian itu pohonnya itu menimbulkan buah. Ini belum sempat saya review teman-teman untuk proses buahnya. Nanti di next video, konten video berikutnya, saya akan buatkan videonya untuk pemanenan buahnya ya, atau penampakan buahnya ya teman sekalian. Ini kita lihat, pokoknya kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu sampai dengan selesai pokoknya teman sekalian. Semuanya ya, batangnya nggak usah, yang penting adalah daunnya ya, seperti ini. Pokoknya semua daunnya ya teman-teman. Kalau yang nggak kena matahari itu biasanya nggak bisa. Oke sobatku, itu saja tutorial kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.